Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di YouTube Budaya Online. Kali ini kakak Erna akan menemani kalian untuk belajar biologi nih, untuk mempersiapkan kalian dalam menghadapi penilaian akhir semester 1. Gimana nih, udah pada siap? Oke, kalau sudah pada siap, kita coba cek dulu cek nih ya materi apa aja yang hari ini akan kita review. Oke, yuk sekarang kita masuk ke bab yang terakhir yaitu hereditas atau pewarisan sifat. Ini materinya nggak asing. Kalian pernah dapat waktu SMP kelas 9 ya kalau kalian masih ingat yang hitung-hitung. Betul. Nah, untuk materinya paling sedikit aja ya. Kita coba kupas-kupasnya itu dari latihan soal. Nah, untuk hereditas paling kakak ingatkan lagi, di dalam itu pasti dibahas tentang hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel kan ya? Ada hukum Mendel 1, bunyinya pada waktu pembentukan sel gamet atau sel kelamin terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kemudian alel sendiri ini artinya adalah pasangan gen yang bersesuaian. Nah, kalau kalian lupa alel misalnya, kalau A besar alelnya siapa? Bisa A besar lagi, bisa juga A besar alel atau pasangannya adalah A kecil. Intinya hurufnya harus sama. Berarti dia punya fungsi yang sama gitu. Kalau misalnya yang A itu untuk menentukan postur tubuh A besar, maka yang A kecil juga sama untuk menentukan postur tubuh. Tapi mungkin sifatnya berlawanan. Misal A besar itu untuk postur tubuh tinggi, maka A kecil itu untuk yang postur tubuhnya yang rendah. Kemudian ada hukum Mendel. Oh ya, untuk yang hukum Mendel 1 ini nanti akan terlihat saat kita mengerjakan soal persilangan yang monohibrid ya, atau persilangan dengan satu sifat beda. Kemudian yang berikutnya ada hukum Mendel 2. Nah, untuk hukum Mendel 2 ini pada waktu pembentukan gamet, katanya alel-alel yang berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Jadi di sini kalau misalnya ada kromosom mengandung gen A misalnya, yang satu A besar, A kecil. Terus kromosom yang lainnya mengandung gen B, misalnya B besar sama B kecil. Maka nanti mereka bisa berpasangan secara bebas. Ini bisa terlihat saat nanti kita masuk ke latihan soal atau pembahasan tentang soal hibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. BTW nama lainnya lupa nih, aku belum tulis. Kalau untuk hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan hukum segregasi atau pemisahan bebas. Sedangkan yang hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum asorasi atau pemasangan secara bebas. Yuk. Sekarang kita langsung masuk latihan soalnya aja ya. Nah, untuk yang pertama, pada individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, maka individu tersebut akan menghasilkan berapa macam gamet. Oh, ini opsi ketinggalan. Oke, nah kalau di bab hereditas wajib hukumnya kita harus bisa menentukan macam gamet. Nah, gamet itu kan artinya sel kelamin ya, jadi boleh di sini tuh versi gampangnya, ketika ada individu yang punya susunan gen tertentu, si hurufnya dipisah-pisahin, terus dipasang-pasangin, gitulah ya. BTW di sini ada kata genotip, genotip sendiri artinya susunan gen. Nah, kalau kita tulis nih, individu tersebut punya genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, maka macam gametnya kalau kita tulis dulu nih ya, output dulu, maka A-nya karena ada dua macam, kita bagi dua, A besar, A kecil. Terus B-nya karena ada dua macam, kita pisahkan. Betul, dan dicabangkan dari setiap A-nya. Ada B besar, B kecil, B besar, B kecil. Terus yang C, C-nya juga ada dua, maka kita cabangkan dari setiap B-nya. Ada C besar, C kecil, C besar, C kecil, C besar, C kecil, C besar, C kecil. Sehingga macam gametnya ada apa aja, gengs? Yes, macam gametnya berarti di sini ada A besar, B besar, C besar, kemudian A besar, B besar, C kecil, hurufnya tinggal disatukan saja, samping. Terus A besar, B kecil, C besar, lalu A besar, B kecil, C kecil. Next, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B besar, C kecil, lalu A kecil, B kecil, C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Sehingga di sini macam gametnya ada 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Jadi ada 8 macam gamet. Nah, gimana kalau ini soal susunan genotipnya panjang, hurufnya banyak, ternyata ada rumusnya guys. Kunci 3D untuk penentuan macam gamet, kunci 3D-nya adalah 2 pangkat N, atau N-nya itu adalah pasangan gen yang heterozigot. Nah, heterozigot itu yang gimana guys? Yang hurufnya gede kecil itu ada berapa pasang? Kalau dari soal ini, yang hurufnya gede kecil ada ini ya, A, terus B, sama. Nah, karena yang heterozigotnya ada 3 pasang, maka kalau kita masukkan ke rumus, jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama aja kan ya? Pas kita hitung, kita tulis dengan cara manual, sama jawabannya yang itu. Next, sekarang kita masuk ke persilangan nih. Nah, untuk contoh soal yang ini adalah persilangan monohibrid. Kenapa dibilang persilangan monohibrid? Karena ini persilangannya dengan satu sifat beda atau dilambangkan dengan satu jenis huruf lah ya. Kalau di soal sudah diketahui huruf. Nah, Kak, aku tuh suka bingung kalau ketemu sama soal tentang hereditas gitu ya. Nanti pas kita masuk ke bagian persilangannya gimana. Jadi kalian memang harus baca soalnya dengan teliti, pelan-pelan, kemudian kita misalkan dengan huruf tertentu. Nah, kalau di sini ada rambut lurus. Oh, di sini bilang rambut lurus itu merupakan sifat resesif. BTW sifat resesif itu berarti sifat yang tidak muncul, sifat yang kalah lah ya dalam tanda kutip, sorry. Terus kalau di persilangan resesif dilambangkannya dengan huruf kecil. Temannya resesif apa? Dominan, berarti dilambangkan dengan huruf. Maka perkawinan dua orang tua berambut keriting heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan rasio berapa? Kita coba misalkan dulu ya, karena di sini dikasih tahu kalau sifat rambut lurus itu bersifat resesif, sifat yang muncul atau sifat yang dominannya adalah rambut keriting ya. Jadi kita misalkan karena rambut keriting itu dominan, kita lambangkan dengan huruf K besar. Maka sifat lawannya lurus kita lambangkan dengan huruf A kecil. Gak boleh pakai L kecil ya, jadi hurufnya harus sama. Karena mereka dibilangnya pasangan gen atau alel, jadi si hurufnya juga harus bersesuaian. Terus seperti biasa kita tuliskan dulu P untuk parental atau induk. Nah, kita tulis pakai kata-kata dulu deh. Di sini dimintanya. Oke, induknya itu yang keriting, heterozigot, menikah dengan keriting heterozigot juga. Nah, karena tadi kan keriting itu K besar ya, maka kalau masuk ke persilangan kita tulisnya 2 huruf gengs. Karena kalau individu itu kan kromosomnya masih berpasangan, berarti gen juga kita tulisnya masih double. Kalau keriting heterozigot berarti genotipnya kaki menikah dengan kaki. Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu gamet atau sel kelamin. Nah, kalau gametnya, karena ini persilangannya monohibrid, maka kita pisahkan aja hurufnya. K besar sendirian, K kecil sendirian. Yang sebelah juga sama. K besar sendirian, K kecil sendirian. Nah, terus anaknya gimana nih? Nah, tinggal kita pasangkan antar gametnya. Boleh langsung kalian pasangkan dari sini pakai tanda panah, atau boleh nih waktu zaman SMP biasanya pakai tabel ya. Kita tulis dulu gamet dari induk yang pertama, K besar dan juga K kecil. Gamet dari induk yang kedua, K besar dan juga K kecil juga. Sehingga nanti anak-anaknya, tinggal kita satuin aja huruf-hurufnya atau gamet-gametnya. Ada yang kakak, terus K besar K kecil, aku bacanya kaki, terus K besar K kecil, kaki, terus K kecil, kiki. Nah, terus kita terjemahkan deh. Yang K besar itu berarti sifatnya apa? Karena K besar itu keriting, berarti yang ini keriting, yang itu K besar K kecil juga keriting, terus yang K besar K kecil ini juga keriting. Nah, yang terakhir, kalau K kecil berarti dia lurus. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang keritingnya ada 3, kemudian yang lurusnya ada 1. Kalau kita buat dalam bentuk persentase, berarti yang keritingnya 3 per total anaknya. 4 kali 100%, 75%. Ini, lalu yang lurusnya 1 per 4 kali 100%. 25%-nya. Kita coba cek, baby cek dari optionnya ya. Kalau yang A, semua berambut keriting, no. Terus semua berambut lurus, no. 25% berambut keriting,
Dan 75% berambut lurus dong. 75% berambut keriting dan 25%-nya berambut lurus. Yes, yang D. Mudah kan ya? Sip. Sekarang kita the next level masuk ke yang di hybrid. Nah, untuk persilangan di hybrid, ini dibilang hybrid karena ini persilangan dengan dua sifat beda ya. Atau kalau di persilangan itu dilambangkan dengan dua jenis huruf. Atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, di sini diketahui gen M besar memberi warna bunga merah dan M kecil memberi warna putih. Gen P besar memberi sifat daun lebar dan gen P kecil memberi sifat daun sempit. Nah, di sini jelas masuknya ke hybrid ya, karena ngomonginnya dua tema. Ngomongin warna bunga, sama satu lagi ngomongin sifat daunnya. Terus, di sini dikasih tahu nih, sifat warna merah dan daun lebar itu dominan. Maka ini bisa langsung kita misalkan ya, guys. Misal, untuk yang warna bunga merah, karena merah itu dominan, kita lambangkan dengan M besar. Maka alelnya yang M kecil itu untuk bunga warna putih. Kemudian, apa lagi tadi itu? Oh, daun. P besar itu katanya daunnya lebar. Daun lebar. Kemudian yang P kecil, daunnya sempit. Lalu, pada persilangan M besar, M kecil, P besar, P kecil dengan sesamanya dihasilkan 640 batang tanaman baru. Kemungkinan turunan yang berbunga merah, daun lebar adalah sebanyak. Nah, kita coba lihat ya di sini. Karena itu M besar, M kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sejenisnya. M besar, M kecil, P besar, P kecil. Seperti biasa kita temukan gametnya dulu ya. Gametnya di sini ada. Nah, karena hurufnya udah ada dua jenis, maka dalam setiap penentuan gamet, hurufnya juga harus ada dua jenis itu. Misalnya kita bikin catatan dulu deh untuk menentukan macam gamet, karena M-nya ada dua, kita pisahkan. M besar, M kecil. Ini masih ngomongin gamet ya guys. Terus karena P-nya ada dua, kita cabangkan dari setiap M, P besar, P kecil, P besar, P kecil. Sehingga macam gametnya ada 4 nih. M besar, P besar, M besar, P kecil, M kecil, P besar, M kecil, P kecil. Aku bacanya MAPA, MAPI, MIPA, MIPI aja ya, supaya cepat. Jadi yang ini gametnya ada MAPA, kemudian MAPI, lalu ada MIPA, sama satu lagi MIPI. Yang sebelah juga sama. MAPA, MAPI, MIPA, MIPI. Kemudian kita kerjakan dengan cara apa nih? Mau dipasang-pasangkan boleh. Berarti nanti anaknya ada yang genotipnya M besar, M besar, P besar, P besar. Terus ada juga M besar, M besar, P besar, P kecil, dan seterusnya. Nanti dipasang-pasangkan. Atau boleh seperti yang soal sebelumnya, kita buat tabel. Dimasukkanlah sih gametnya ya, gamet dari induk yang pertama. Ada MAPA, MAPI, MIPA, sorry. Ini M-nya aku kasih buntut deh supaya kelihatan yang kecil ya. Maaf, sama MIPI. Lalu gamet dari induk yang kedua juga sama, MAPA, MAPI, MIPA. Udah gitu ngapain guys? Jadi isi lah ya kotaknya. Bisa kan? Bisa lah ya. Nah, atau sekarang kita coba bahas pakai cara yang lain nih. Kalau misalnya kalian aku males banget bikin kotaknya banyak gitu ya. Dan soal hereditasnya ternyata nggak satu soal. Maka kita bisa pakai cara yang lain. Yuk. Nah, caranya gimana? Ini memang ada rumus yang harus dihafal sih jadinya. Polanya kayak gini guys. Kalau ada individu yang susunan gennya homozigot, silangkan dengan homozigot lagi, maka kromosom yang dihasilkan hanya satu, tapi anaknya bisa homozigot, bisa heterozigot. Contoh nih ya, kalau apa namanya tuh, sini jadi contohnya, misalnya M besar, disilangkan dengan M besar. Nanti kan gametnya ada M besar, sehingga nanti anaknya jadi M besar. Homozigot, anaknya juga homozigot dan hanya satu. Tapi bisa aja kalau induknya M besar, disilangkan dengan M kecil, gametnya M kecil, nanti anaknya jadi M besar, M kecil. Ternyata bisa juga heterozigot. Ini untuk pola pertama.
Pola kedua, kalau homozigot disilangkan dengan heterozigot. Nah, yang satu genotipnya M besar, yang satu heterozigot nih, M besar, M kecil. Maka ini gametnya ada M besar aja, yang sebelah M besar sama M kecil. Sehingga anaknya jadi M besar sama M besar, M kecil. Ternyata anaknya itu sama banget bentuknya. Yang satunya homozigot, yang satunya heterozigot. Jadi pola yang kedua, kalau yang satunya homo, yang satunya heterozigot, bisa didapat perbandingan anaknya 1:1. Yang satunya homozigot kayak itu yang satunya lagi heterozigot. Terus yang terakhir, kalau heterozigot disilangkan dengan heterozigot. Nah, misalnya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya ma, dan nanti anaknya jadi mama, kemudian mami, lalu mami, huruf yang besar ditulis duluan, terakhir mimi. Nah, perbandingan keturunannya 1, 2, 1. Yang satunya besar-besar homozigot tapi dominan. Yang duanya heterozigot, satu lagi homozigot tapi resesif. Nah, sehingga dapat deh polanya kayak segitiga Pascal ya, guys. Nah, ini kunci 3D. Terus kunci 3D yang berikutnya ini nih. Kalau di soal ditanyanya fenotip, maka untuk yang hetero sama hetero itu bisa pakai perbandingan fenotipnya itu yang asalnya 1, 2, 1 diringkas jadi 3:1. Nah, tadi tuh yang soal sebelumnya, ini kan persilangannya M besar, M kecil, P besar, P kecil dengan sejenisnya. Kita tulis ya, gimana cara pakai rumus ini ke soal. Nah, kita silangkan yang hurufnya sejenis dulu. M disilangkan dengan M. Kita lihat di susunan gennya. Ini hetero, sebelahnya juga hetero. Maka kalau hetero sama hetero, perbandingannya boleh pakai yang 1, 2, 1, atau boleh pakai yang 3:1. Misalnya supaya cepat nih ya, karena ditanya fenotip 3:1 aja. 3:1. Nah, yang tiganya sifatnya dominan. Nah, untuk huruf M tadi sifatnya merah ya, berarti 3 merah berbanding yang satunya resesif. Yang resesifnya adalah putih. Nah, beres nih buat yang M. Sekarang untuk alel yang satunya lagi adalah P. P-nya P besar, P kecil dengan P besar, P kecil. Sama ya ternyata susunan gennya heterozigot sama heterozigot juga. Jadi perbandingannya pun 3:1. Cabangkan dari setiap M-nya. 3:1. Ini juga sama. 3:1. Nah, yang tiganya sifatnya dominan nih. Tadi kalau untuk P yang dominan tuh dibilangnya daun lebar, terus yang P kecil daun sempit. Yuk. Maka yang tiganya daunnya lebar, yang satunya daunnya sempit. Ini juga sama, lebar, sempit. Sehingga nanti akan ketemu nih perbandingan fenotip untuk keturunannya. Tinggal kalian satukan aja sifatnya ke samping. Dan ketika ada angka, jangan lupa angkanya nggak boleh dicuekin ya, tapi itu dikalikan ke samping. Jadi untuk sifat yang pertama, 3 kali 3, 9 ya. Jadi 9 merah, kemudian daun lebar. Lalu 3 kali 1, 3 merah, daun sempit. Kemudian 1 kali 3, 3 putih, daun lebar. Lalu 1 kali 1, 1 ya, putih, daun sempit. Dapat deh perbandingannya 9:1. Nah, yang ditanya di soal adalah kemungkinan keturunannya yang berbunga merah, daun lebar. Maka salin lagi deh yang tadi. 9, 3, 3, 1. 9 merah, daun lebar. Terus 3-nya merah, daun sempit. Lalu 3 lagi. Apa tadi tuh? Lupa deh. Oh, putih. Putih lebar. Sama satu lagi. Putih. Yang ditanya di soal merah, daunnya lebar, berarti yang ini ya 9. Maka jawabannya adalah 9 per total anaknya. Di sini jumlahin perbandingannya ke samping. 16 dikali jumlah anak yang diketahui di soal
Nah, 40. Coret 1, 4, 40 kali 9, 360. Dapat deh, jawabannya 360 sih. Nah, itu tadi pembahasan dan review materi kelas 12 biologi semester 1. Tadi kita udah review apa aja? Ya, ada perkembangan, kemudian metabolisme, substansi genetika, reproduksi sel, sama yang terakhir adalah hereditas atau pewarisan sifat. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bersama bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami sehingga bisa sedikit membantu kalian dalam persiapan PAS. Kalau ada materi yang memang masih belum jelas, kalian bisa cek nih video-video pembelajaran lainnya di YouTube-nya Tridaya Online, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, dan juga share ke teman-temannya supaya banyak juga teman-temannya mendapatkan manfaat dari video-video kami. Terima kasih banyak, good luck buat persiapan PAS-nya, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan hasilnya maksimal. Kita ketemu lagi di pembahasan soal seri pembahasan PAS yang lainnya. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.